Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-26 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairava Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Pada pertemuan kita kali ini kita mengulas teknik meditasi siwa untuk pemusatan. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Teknik meditasi siwa yang nomor 13 dan 14 ini untuk pemusatan. 13. Atau, bayangkan lingkaran-lingkaran 5 warna dari ekor burung merak menjadi 5 inderamu di ruang tak terbatas. Sekarang biarkan keindahan mereka mencari di dalamnya. Demikian pula, di titik manapun di ruangan atau dinding, sampai titik itu lenyap. Maka harapanmu akan menjadi kenyataan. 14. Tempatkan seluruh perhatianmu pada saraf, sehalus benang dari bunga teratai, di pusat tulang belakangmu. Dalam keadaan ini berubahlah, bertransformasilah. Manusia dilahirkan dengan sebuah pusat, akan tetapi banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Ia dapat hidup tanpa tahu akan pusatnya, tapi ia tidak bisa hidup tanpa pusatnya. Pusat ini adalah penghubung antara manusia dan kehidupan, ia adalah akarnya. Engkau mungkin tidak tahu itu, pengetahuan itu tidak penting bagi pusat untuk berwujud, tetapi jika engkau tidak tahu hal itu, engkau akan menjalani hidup yang tak menentu, seakan tak berakar. Engkau tidak akan merasakan tempat berpijak, engkau tidak akan merasa dirimu terpusat, engkau tidak akan merasa nyaman di alam semesta ini. Engkau akan merasa tidak punya tempat tinggal. Tentu saja pusat itu ada, tapi dengan tidak menyadarinya hidupmu seolah hanya melayang tanpa arti, kosong, tidak mencapai kemanapun. Engkau akan merasa seolah-olah engkau hidup tanpa kehidupan, ngambang, hanya menunggu kematian saja. Engkau dapat terus menunda dari satu waktu ke waktu yang lain, tapi engkau tahu betul, bahwa menunda itu tidak akan membawamu kemanapun. Engkau hanya melewatkan waktu, dan perasaan frustrasi yang mendalam akan mengikutimu seperti bayangan. Manusia dilahirkan dengan pusatnya, akan tetapi tidak dengan pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuannya harus didapatkan sendiri dengan belajar. Engkau memiliki pusat ini ada, engkau tidak bisa tanpa pusat itu. Bagaimana mungkin engkau bisa hidup tanpa pusat? Bagaimana engkau bisa hidup tanpa jembatan antara dirimu dan sumber kehidupan? Engkau memiliki akar-akar dalam keilahian. Setiap saat engkau hidup melalui akar-akar ini, tetapi mereka ada di bawah tanah. Sama seperti pohon, akar-akarnya di bawah tanah, pohon itu tidak menyadari akar-akarnya sendiri. Engkau juga memiliki akar, namun banyak yang tidak menyadarinya. Keberakaran, rasa berakar inilah pusatmu. Ketika aku mengatakan manusia dilahirkan dengan pusatnya, maksudku adalah ada kemungkinan bahwa engkau dapat menyadari keberakaranmu. Jika engkau sadar, hidupmu menjadi nyata, kalau tidak sadar maka hidupmu akan menjadi seperti sebuah tidur nyenyak, sebuah mimpi. Apa yang Abraham Maslow sebut sebagai aktualisasi diri, adalah menyadari pusat dalam dirimu, dari mana engkau terhubung dengan alam semesta, menyadari akar-akarmu. Engkau tidak sendirian, engkau bukan terpisah, engkau adalah bagian dari seluruh semesta ini. Alam semesta ini bukan dunia asing. Engkau bukan orang asing, alam semesta ini adalah rumahmu. Tapi jika engkau tidak menemukan akarmu atau pusatmu, maka alam semesta ini tetap sesuatu yang asing bagimu. Sartre mengatakan bahwa manusia hidup seolah-olah ia telah terlempar ke dunia. Tentu saja, jika engkau tidak tahu pusatmu, engkau akan merasa terlempar, seperti jika engkau telah terlempar ke dunia. Engkau orang luar, engkau bukan milik dunia ini dan dunia ini bukan milikmu. Maka kamu akan merasakan ketakutan, lalu kecemasan dan penderitaan akan timbul. Orang yang terasing di dunia pastilah merasa cemas yang dalam, takut, sedih. Seluruh hidupnya hanyalah sebuah pertarungan, perjuangan, dan perjuangan yang ditakdirkan menjadi kegagalan. Manusia tidak bisa berhasil karena satu bagian tidak pernah bisa berhasil untuk melawan keseluruhan. Engkau tidak dapat berhasil melawan kehidupan. Engkau dapat berhasil dengan menjadi selaras dengannya, tapi tidak pernah berhasil dengan menentangnya. Inilah perbedaan antara orang yang religius dan non-religius. Orang yang non-religius melawan alam semesta, orang yang religius berdamai dengan alam semesta. Orang religius merasa nyaman, ia tidak merasa telah terlempar ke dunia, akan tetapi ia merasa telah tumbuh di dunia ini.
Ingatlah perbedaan antara terlempar dan tumbuh. Ketika Sartre mengatakan manusia terlempar ke dalam dunia, kata dan pernyataan ini menunjukkan bahwa engkau bukan bagian dari dunia. Dan kata, pilihan kata, terlempar, berarti bahwa engkau telah dipaksa tanpa persetujuanmu. Sehingga dunia ini tampak berlawanan denganmu. Maka penderitaan akan menjadi akibatnya. Lain halnya jika engkau tidak terlempar ke dunia, tetapi engkau telah tumbuh sebagai bagian organik dunia. Sebenarnya akan lebih baik untuk mengatakan bahwa engkau adalah alam semesta yang tumbuh menjadi dimensi tertentu, yang kita sebut sebagai manusia. Alam semesta tumbuh dalam berbagai dimensi, di pohon, di bukit-bukit, di bintang, di planet dan di dalam banyak dimensi. Jadi, manusia adalah satu dimensi pertumbuhan. Alam semesta mewujudkan dirinya sendiri melalui begitu banyak dimensi. Manusia adalah salah satu sebuah dimensi beserta ketinggian dan puncaknya. Tidak ada pohon yang bisa menyadari akarnya, tidak ada hewan yang bisa menyadari akar-akarnya. Itulah sebabnya tidak ada kecemasan bagi mereka. Jika engkau tidak menyadari akarmu, pusatmu, engkau tidak akan pernah menyadari kematianmu. Kematian ada hanya untuk manusia. Ini terjadi hanya pada manusia karena hanya manusialah yang bisa menyadari akarnya, menyadari pusatnya, menyadari totalitasnya dan keberakarannya di alam semesta. Jika engkau hidup tanpa pusat, jika engkau merasa terasing, maka penderitaan akan muncul. Namun jika engkau merasa nyaman bahwa engkau adalah pertumbuhan, perwujudan dari potensi kehidupan itu sendiri, seakan-akan kehidupan telah menjadi kesadaran di dalam dirimu, seakan-akan ia telah memperoleh kesadaran dari dirimu. Jika engkau merasa demikian, jika engkau benar-benar menyadari hal itu, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hasil dari penyatuan organik dengan alam semesta, dan penderitaan adalah akibat dari permusuhan. Jika engkau tidak tahu pusatmu, engkau pasti merasa terlempar, seolah-olah engkau telah dipaksa untuk hidup di dunia ini. Pusat atau akar ini, meskipun manusia tidak menyadarinya, adalah tema dari sutra-sutra atau ayat-ayat yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke Vikyana Bhairawa Tantra dan teknik-teknik yang menyangkut pusat, 2 atau 3 hal yang perlu ditambahkan. 1. Ketika manusia lahir ia berakar di tempat tertentu, di cakra tertentu, pusat, dan itu lubang pusar. Orang Jepang menyebutnya hara, maka ada istilah hara kiri. Hara kiri berarti bunuh diri. Secara harfiah, istilahnya berarti membunuh hara, tulang belakang, pusat. Hara adalah pusat, menghancurkan pusat adalah arti dari hara kiri. Tapi di satu sisi kita semua sudah melakukan hara kiri. Orang belum membunuh pusat, namun telah melupakannya, atau kita tidak pernah mengingatnya. Ia di sana menunggu, dan kita telah menyimpang jauh dan semakin jauh darinya. Hal itu seperti hal yang membunuhnya. Ketika seorang anak lahir ia berakar di pusar, di hara, dia hidup melalui hara. Coba lihatlah anak-anak bernapas, pusarnya naik dan turun. Dia bernafas dengan perut, dia hidup dengan perutnya, tidak dengan kepala, tidak dengan hati. Akan tetapi lambat tahun ia akan menjauh dari pusatnya. Pertama dia akan mengembangkan pusat lain, yaitu di hati, pusat dari emosi. Dia akan belajar cinta, ia akan dicintai, dan pusat lain akan berkembang. Pusat ini bukan pusat yang nyata, pusat ini adalah produk samping, produk tambahan, dihasilkan. Oleh sebab itulah psikologis menyatakan bahwa jika seorang anak tidak dicintai, ia tidak akan pernah bisa mencintai. Jika seorang anak dibesarkan dalam situasi yang tidak mencintai, situasi yang dingin, tanpa ada yang mencintai dan memberikan kehangatan, ia sendiri tidak akan pernah bisa untuk mencintai siapapun karena pusatnya tidak berkembang. Cinta seorang ibu, cinta ayah, keluarga, masyarakat, mereka membantu untuk mengembangkan sebuah pusat. Pusat itu merupakan produk tambahan, dihasilkan, engkau tidak dilahirkan dengannya. Jadi jika tidak dibantu untuk tumbuh, ia tidak akan tumbuh sendiri dengan baik. Banyak orang tidak memiliki pusat cinta. Mereka terus berbicara tentang cinta, dan mereka terus percaya bahwa mereka mencintai, tetapi mereka tidak memiliki pusat, jadi bagaimana mereka bisa mencintai? Sulit untuk mendapatkan seorang ibu yang penuh kasih, dan sangat sulit dan langka untuk mendapatkan seorang ayah yang penuh kasih. Setiap ayah, setiap ibu, berpikir bahwa ia telah mencintai. Hal ini tidak begitu mudah. Cinta adalah pertumbuhan yang sangat sulit. Tetapi jika cinta tidak ada di awal untuk si anak, maka anak itu sendiri juga tidak akan pernah bisa mencintai. Itulah sebabnya banyak umat manusia hidup tanpa cinta. Engkau terus memproduksi anak-anak, tetapi engkau tidak tahu bagaimana memberi mereka sebuah pusat cinta. Sebaliknya, semakin masyarakat menjadi beradab, semakin ia memaksa menjadi pusat ketiga, yaitu kecerdasan. Pusat pertama yaitu pusat asli.
Seorang anak lahir dengan itu bukan produk samping. Tampaknya kehidupan menjadi tidak mungkin, sehingga ia perlu diberikan. Pusat kedua adalah produk tambahan, dihasilkan. Jika anak mendapatkan cinta, dia merespon. Dalam menanggapinya, sebuah pusat tumbuh dalam dirinya, yaitu pusat hati. Pusat ketiga adalah akal budi, kecerdasan, kepala. Pendidikan, logika dan pelatihan membuat pusat ketiga, itu juga merupakan produk samping. Kebanyakan kita hidup di pusat ketiga. Yang kedua hampir tidak ada, atau bahkan jika hadir maka tidak berfungsi, atau bahkan jika itu berfungsi kadang-kadang berfungsi secara tidak teratur. Tapi pusat ketiga, kepala, menjadi kekuatan dasar dalam kehidupan dikarenakan seluruh hidup telah tergantung pada pusat ketiga ini. Hal ini bermanfaat. Engkau membutuhkannya untuk alasan, logika, berpikir. Jadi semua orang cepat atau lambat, berorientasi pada kepala, engkau mulai hidup di kepala. Kepala, jantung, pusar, ini adalah ketiga pusat. Pusar adalah pusat yang diberikan, yang asli. Jantung dapat dikembangkan, dan itu baik untuk mengembangkannya karena berbagai alasan. Akal budi juga perlu dikembangkan, tetapi ia tidak perlu dikembangkan dengan mengorbankan jantung, karena jika akal budi dikembangkan dengan mengorbankan jantung maka engkau akan kehilangan hubungan tersebut dan engkau tidak bisa sampai ke pusar lagi. Perkembangannya adalah dari akal budi menuju kehidupan dan kesadaran, being. Mari kita mencoba untuk memahaminya dengan cara ini. Pusat pusar adalah dalam kesadaran, pusat jantung adalah dalam perasaan, pusat kepala adalah dalam pengetahuan. Pengetahuan itu paling jauh dari kesadaran, dan perasaan lebih dekat. Jika engkau melewatkan pusat perasaan, maka sangat sulit untuk menciptakan sebuah jembatan antara akal dan kesadaran. Itulah sebabnya orang yang penuh kasih bisa merasakan kenyamanannya di dunia lebih mudah daripada orang yang hidup berdasarkan akal. Budaya barat pada dasarnya menekankan pada pusat kepala atau akal. Itulah sebabnya di barat keprihatinan yang mendalam dirasakan bagi manusia. Dan keprihatinan yang mendalam itu adalah rasa tak berumahnya, kekosongannya, dan rasa tak berakarnya. Manusia barat merasa tumbang, seakan tanpa akar. Alasannya adalah karena hanya kepala yang telah menjadi pusatnya. Jantungnya, hatinya, belum terlatih, bahkan hilang. Detak jantung bukanlah jantungmu, itu hanya fungsi fisiologis. Jadi jika engkau merasakan detaknya, janganlah salah paham bahwa engkau memiliki jantung. Jantung adalah sesuatu yang lain. Jantung berarti kemampuan untuk merasakan, kepala berarti kemampuan untuk mengetahui. Jantung berarti kemampuan untuk merasakan, dan kesadaran berarti kemampuan untuk menjadi satu, untuk menyatu dengan sesuatu, kemampuan untuk menjadi satu dengan sesuatu. Agama berkaitan dengan kesadaran, puisi berkaitan dengan jantung, filsafat dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepala. Kedua pusat ini, jantung dan kepala, adalah pusat sampingan, tidak nyata, hanya pusat yang palsu. Pusat yang sebenarnya adalah pusar, hara. Bagaimana untuk mencapainya lagi? Atau bagaimana untuk menyadarinya? Biasanya terjadi kadang-kadang saja, jarang kali secara kebetulan engkau datang mendekati hara. Saat itu akan menjadi saat yang sangat dalam dan bahagia. Misalnya dalam seks kadang-kadang engkau mendekati hara, karena dalam seks pikiran dan kesadaranmu bergerak ke bawah. Engkau harus meninggalkan kepalamu dan jatuh. Dalam orgasme seksual yang dalam, kadang-kadang engkau dekat dengan haramu. Itulah mengapa ada begitu banyak daya tarik tentang seks. Sebenarnya bukan seksnya yang memberikan engkau pengalaman bahagia, akan tapi sesungguhnya itu karena engkau telah menyentuh hara. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya, agar video ini tidak terlalu panjang, maka teknik meditasi siwa untuk pemusatan ini kita bagi menjadi beberapa video berikutnya. Dan mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.